Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-48. Saya akan membacakannya dari ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45, kemudian disambung di dalam ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 5 ini adalah merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Yesus memulai bagian ini dengan suatu kontras antara peraturan yang lama, yaitu di ayat ke-43, yang menyatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, dengan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi para pendengar pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu, tentu merupakan hal yang sulit untuk dimengerti, mengingat Israel pada waktu itu ada dalam penjajahan Romawi kuno. Roma memerintah atas negara-negara yang ditaklukkannya secara mutlak dan kejam. Perbedaan pendapat di luar batas yang telah ditetapkan oleh kerajaan Roma akan dihukum dengan kejam. Oleh sebab itu, hukuman salib adalah hal biasa yang sering terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, beban pajak Roma juga banyak membuat orang-orang Yahudi jatuh miskin. Oleh karena itulah, orang-orang Yahudi memandang Roma sebagai musuh mereka. Namun sekarang Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apa makna di balik pengajaran Tuhan Yesus agar kita mengasihi musuh kita dan mereka yang menganiaya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada dua hal dari makna mengasihi musuh dan juga mereka yang menganiaya kita. Makna yang pertama adalah mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya kita adalah merupakan satu sarana yang dipakai Allah sebagai proses pengudusan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-45 Tuhan Yesus mengatakan demikian, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang
tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan like father, like son. Jadi ketika kita mempraktekkan perintah Tuhan ini untuk mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya kita, maka sebenarnya kita sedang memasuki proses pengudusan menuju kepada keserupaan dengan gambar haliknya. Allah sendiri dikatakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang dengan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk mentaati setiap perintah Tuhan, dan dengan demikian kita sedang memasuki proses pengudusan di dalam kehidupan ini. Makna yang kedua dari mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya kita adalah gambaran tentang satu kedewasaan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-48, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Kata sempurna atau teleios dalam ayat ini menunjuk tentang kedewasaan rohani dan bukan kesempurnaan hidup. Sebab kita tahu selama kita masih di dunia ini, bukan berarti kita bisa hidup tanpa dosa atau tanpa cacat. Melainkan yang dimaksud oleh ajaran Tuhan Yesus ini adalah kedewasaan rohani yang menjadikan kita mengasihi semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Alkitab berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan ajarlah kami selalu untuk dapat mengasihi sesama kami tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan di dalam aktivitas mereka, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.